Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair solihah. Nah, setelah kemarin kita melaksanakan PTS ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi bersama dengan Usica. Nah, kalau hari Senin ketemu Usica berarti kita akan belajar, pinter sekali, matematika. Hari ini kita akan belajar matematika dan kita sudah masuk ke tema 3 ya. Nah, nanti bagi anak-anak yang ingin menyimak boleh sambil membawa buku tema 3-nya ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu. Nah, sesuatu yang biasanya kalian bawa ke sekolah ya, kemudian nanti ditukarkan dengan voucher atau kalian belikan di kantin. Nah, apa itu? Pinter sekali, tentang uang. Hari ini kita akan belajar tentang mata uang. Nah, seperti apa nanti yang akan kita pelajari. Nah, saksikan video ini sampai selesai ya, karena nanti di akhir video akan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan ke ustadz-ustadzah yang mengampu matematika di kelas kalian masing-masing. Uang ini dibagi menjadi 2 jenis ya, solihah ya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam sendiri itu terdiri dari 4 mata uang, yaitu ada uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Nah, uang 100 rupiah ini kalau kita tuliskan ke angka menjadi Rp 100,00. Nah, di sini Rp di sini menggantikan kata rupiah ya. Nah, ini kan 100, ini kan bacanya 100 rupiah. Nah, kalau kita tuliskan ke angka menjadi Rp ya, singkatan dari rupiah, kemudian nilai dari uang tersebut yaitu 100. Itu ya solihah ya. Nah, penulisan pada uang ini itu diakhiri dengan tanda koma dan ditambahkan dengan 02 ya solihah ya. Nah, kemudian kalau misalkan angka uang 200 berarti kita tuliskan Rp 200,00. Nah, begitu juga dengan 500 berarti Rp 500,00. Nah, kalau itu tadi kan adalah uang ratusan ya, karena ratusan itu terdiri dari 3 angka. Nah, kalau dia angkanya bulat ya, berarti dia nolnya 2. Nah, kalau seribuan itu berarti terdiri dari 4 angka. Berarti kalau 1000 berarti kita tuliskan Rp 1.000,00. Itu ya solihah ya. Nah, kemudian untuk uang kertas di Indonesia itu ada 7 jenis, yaitu ada uang 1000-an, 2000-an, 5000-an, 10.000-an, 20.000-an, 50.000-an, dan 100.000-an. Nah, penulisannya coba kita ambil contoh ya. Kalau misalkan uang yang ribuan, nah coba kalau kita tulis 2000, nah 2000 ini kalau kita tuliskan itu berarti menjadi Rp 2.000,00. Nah, setelah titik ini setelah titik sebelum koma itu ada 0 sebanyak 3 ya. Jadi 03 dulu baru koma 00 gitu ya solihah ya. Nah, untuk 10.000, nah 10.000 berarti itu ada kita penulisannya ada misalkan 10.000 berarti kita tuliskan 10-nya dulu. 10 berarti Rp 10, nah baru kita beri titik. Nah, ribu, ingat ribuan tadi nolnya adalah 3, berarti kita tambahkan 000,00 seperti itu. Begitu juga dengan 50.000 berarti kita tuliskannya Rp 50, berarti kita tulis angka 50 dulu. 50, nah baru ribunya titik 000,00. Itu ya solihah ya. Nah, untuk penulisan uang 100.000 berarti kita tuliskan dulu 100.000 rupiah, kita tuliskan berarti Rp, kemudian kita tulis angka 100, berarti kan se itu 1 ya, berarti kita tulis angka 100 itu 100-an ya, berarti kita tulis 100 titik. Nah, ribunya kita tulis nolnya 3 kali 000,00. Gitu ya solihah ya. Itu adalah mengenal dan menulis mata uang gitu.
Nah, untuk membandingkan pecahan mata uang, nah yang harus kita perhatikan pertama adalah kita hitung berapa jumlah nol sebelum koma. Nah, semakin banyak jumlah nolnya, maka semakin besar nilai dari mata uang tersebut ya. Nah, kalau misalkan nolnya jumlahnya sama bagaimana, Us? Nah, berarti kalau nolnya jumlahnya sama, kita perhatikan angkanya. Angkanya mana yang lebih besar? Angkanya misalkan ya, di sini Usija ada contoh angka, contoh uang Rp1.000 dan Rp2.000. Nah, ini kan nolnya sama ya, ada 3, sebelum koma itu ada 3 nol. Nah, karena sama-sama ada 3, kita perhatikan angkanya mana yang lebih besar, 1 atau 2. Nah, 1 sama 2 mana yang lebih besar? Lebih besar 2. Nah, berarti Rp1.000 ini lebih kecil dari Rp2.000. Begitu ya solih-solihah ya. Nah, kemudian misalkan lagi ada contoh, ada uang Rp500 dan Rp200. Nah, kita perhatikan di sini nolnya sama-sama ada 2 ya, nol sebelum komanya sama-sama ada 2. Nah, ini kita perhatikan angkanya. Nah, ada angka 5 dan 2. Nah, mana yang lebih besar, 5 atau 2? Angka 5. Nah, berarti Rp500 lebih besar dari Rp200. Begitu ya solih-solihah ya. Coba Usija kasih contoh lagi. Misalkan ada uang Rp100 dan Rp1.000. Nah, coba kita perhatikan banyaknya nol pada uang tersebut, mana yang lebih banyak? Pintar, lebih banyak 1000-nya. Nah, berarti Rp100 titik-titik Rp1.000. Jawabannya apa? Pintar, kurang dari Rp1.000, kurang dari atau lebih kecil dari Rp1.000. Begitu ya solih-solihah ya, cara membandingkan mata uang. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar membandingkan pecahan mata uang, sekarang kita lanjutkan ke mengurutkan pecahan uang ya solih-solihah ya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti membandingkan tadi, dengan memperhatikan jumlah nolnya dan memperhatikan angkanya kalau dia jumlah nolnya sama ya. Langsung saja Usija kasih contoh ya. Nah, misalkan di sini ada uang koin Rp500, Rp500, kemudian Rp100 dan Rp200. Nah, karena di sini nilainya sama, ratus ya, Rp100, Rp500, Rp100, Rp200, maka kita perhatikan angkanya. Mana angka yang paling kecil, berarti dia nanti menjadi yang pertama. Nah, di antara angka 5, 1 dan 2, mana yang lebih kecil? Pinter 1. Nah, berarti Rp100 ini yang paling kecil, maka kita tulis 1 ya, berarti ini nomor 1. Nah, kemudian yang terkecil nomor 2, pinter, Rp200. Kemudian yang terakhir adalah Rp500. Begitu ya caranya solih-solihah ya. Nah, coba Usija kasih contoh lagi. Misalkan di sini ada angka, ada uang Rp200, Rp1.000 dan Rp100. Nah, coba kita bandingkan dari yang terkecil lagi ya. Nah, coba. Nah, karena di sini ada perbedaan jumlah nol ya, 200 sama 100 ini nolnya sama-sama 2, tapi ada yang nolnya 3. Nah, 1000. Nah, berarti 1000 ini karena dia paling banyak nolnya, berarti dia nilainya paling besar. Nah, kalau dia paling besar berarti nanti dia yang terakhir gitu ya. Nah, berarti sekarang kita cek yang nolnya sama dan angkanya paling kecil. Yang mana? Rp200 atau Rp100? Pintar sekali, Rp100. Nah, berarti kita yang pertama ini adalah Rp100. Kemudian yang kedua Rp200 dan yang terakhir Rp1.000. Begitu ya solih-solihah ya kan? Solih-solihah untuk berlatih ya, coba kita kerjakan soal ini, latihan ini bersama-sama ya. Nah, di sini Usija ada gambar tempe ya, yang ada harganya yaitu Rp2.000.
kemudian ada bayam harganya Rp1.000 dan ada mangga yang harganya Rp5.000. Nah, coba ini kita pasangkan sesuai dengan gambar mata uangnya ya. Nah, nanti Rp2.000 itu uangnya yang mana, kemudian Rp1.000 itu uangnya yang mana, dan Rp5.000 itu uangnya yang mana. Nah, siap ya solih-solihah ya, kita kerjakan bersama-sama. Coba Rp2.000 berarti uangnya yang mana? Pinter, yang paling bawah ya. Nah, kita tarik garisnya set bawah. Pinter sekali. Kemudian bayam Rp1.000, mana gambar uang Rp1.000? Pinter, yang paling atas ya. Pinter sekali nih, berarti udah bisa mengenali mata uang ya. Kemudian mangga harganya Rp5.000, mana uang Rp5.000? Good, pintar sekali, yang tengah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah memasangkan tulisan uang ya dengan gambar mata uangnya. Nah, kemudian kalau misalkan Ustazah tanya nih, nah dari ketiga gambar tadi, tempe Rp2.000, bayam Rp1.000 dan mangga Rp5.000, barang apa ya yang harganya paling murah? Nah, yang paling murah apa nih? Apakah tempe, bayam, atau mangga? Pintar sekali, bayam ya. Bayam harganya paling murah karena harganya hanya Rp1.000. Nah, kalau Ustazah tanya, barang apa yang harganya paling mahal? Yuk, yang paling mahal apa? Pintar, mangga. Mangga yang paling mahal ya. Nah, sekarang coba kalau Ustazah minta untuk mengurutkan barang-barang tadi dari yang harganya paling murah, berarti apa dulu yang paling murah tadi? Pinter, bayam. Nah, bayam yang pertama. Kemudian setelah bayam ada apa? Pinter, tempe. Setelah tempe ada apa? Mangga. Pinter sekali. Wah, ternyata belajar mata uang itu mudah dan menyenangkan ya solih-solihah ya. Nah, solih-solihah, demikian tadi pembelajaran kita tentang mata uang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Bentar, yang pertama tadi kita sudah belajar mengenal jenis mata uang ya, ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, kemudian kita juga belajar cara menuliskan mata uang tersebut ya ke dalam tulisan. Nah, misalkan kalau ada uang seribuan, kita tuliskan ke bentuk angka itu menjadi bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan mata uang. Kemudian yang keempat adalah mengurutkan mata uang dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti itu ya solih-solihah ya. Nah, setelah ini ada latihan seperti yang Ustazah sampaikan di depan tadi. Silahkan kalian kerjakan di buku BDR masing-masing. Setelah itu kalau sudah selesai, difoto cekrek, dikirim ke Ustadz atau Ustazah yang mengampu matematika di kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.